Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kalau saat ini kami ada karena kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami sehat, kami kuat itu juga karena Engkau Tuhan. Dan hati kami sangat bersyukur karena kami masih menikmati kasih Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sore hari ini Tuhan, kami datang, kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Layakkan setiap pribadi kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Sehingga setiap yang kami bawa Tuhan boleh meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati ibadah kami ini dari kami mulai pertengahan hingga kami akhiri nanti. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami memberkati kami semua, terlebih kami jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga kami Tuhan yang melayani Engkau. Layakkan setiap kami, pakai kami Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian kita Bapa Ibu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Amin.
lagi bersyukur Tuhan. Bersyukur, 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 terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu, bukti cinta-Mu, pengorbanan-Mu buat kami. Sehingga saat ini Tuhan kami masih ada. Kami menikmati kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kita mau mendengarkan kata sambutan dari Pak Aris sebagai Ketua Panitia Yayasan Bartolomeus. Pak Aris, mau silakan. Salam untuk semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau Paskah dalam rangka Paskah Tunanetra Bartolomeus kalian bakti sosial, ini merupakan kali yang ketiga ya. Yang pertama waktu itu memang di Adiaksa Tangerang, ya 50 orang tunanetra. Ya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pastor Gabriel yang sudah hadir juga ya. Waktu itu yang pertama masuk YouTube juga, yaitu melalui Pastor Gabriel. Ini hadir juga. Ya mudah-mudahan di kesempatan yang ketiga nanti akan divideokan masuk YouTube juga. Ya terima kasih. Waktu itu yang pertama di Adiaksa Tangerang itu 50 orang, yang dikondisikan itu 15 tunanetra dan 35 orang warga sekitar supaya memperkenalkan diri Yayasan Tunanetra, izin domisili di Adiaksa Tangerang awalnya. Terus kedua, tahun lalu itu yang dikondisikan di Taman Kota kurang lebih hampir 100 orang, tapi karena pandemi jadi diadakan secara bergelombang gitu. Ya teman-teman sebagian sudah mengikuti hadir juga tahun lalu, dan ini yang ketiga tanggal 11 April ini. Sebelumnya dikondisikan kurang lebih 63 orang, tapi tadi sebagian hampir separuh sudah hadir mulai jam 10 pagi tadi. Jadi kita kondisikan yang sudah menerima bakti sosial dari Bartolomeus, kalau mau pulang duluan nggak apa-apa karena kita kan masih jaga jarak lah. Jadi walaupun ibadah syukur ini diadakan jam 2 siang baru dimulai, jadi beberapa teman yang hadir saat ini, ya puji Tuhan, terima kasih yang sudah hadir. Mungkin kurang lebih saat ini mungkin ada 30 orang mungkin ya, kurang lebih. Oh 40-an ya. Ya memang sebagian yang sekarang, tapi separuh tadi kurang lebih hampir 30 ya, atau 28 atau 29 tuh ya sudah pulang duluan. Tapi puji Tuhan kita yang ada saat ini ya semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, walaupun cuaca saat ini hujan atau gerimis, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan, dan semuanya ini boleh terlaksana oleh karena ya doa-doa kita semua yang mendukung keberadaan Bartolomeus yang baru berjalan di tahun ketiga. Bahkan secara legal formal kita juga memang sudah tahun pertama, tahun kedua itu sudah menyelesaikan laporan pajak tahunan di Serpong Tangerang itu sudah lah. Ini memasuki tahun ketiga, biasanya sampai akhir Desember lah kita laporan ke sana Januari tahun berikutnya. Ya puji Tuhan, jadi kita juga menyelesaikan kewajiban yayasan secara legal formalnya itu ya semua atas pertolongan Tuhan.
dan keterbatasan kami tunanetra, ya semuanya boleh berjalan, baik Pak Madi selaku pembina, terus saya sendiri selaku ketua, bahkan dipercayakan ketua panitia saat ini, juga Pak Paul selaku bendara, telah ada Iwan Yusmanto selaku sekretaris, dan yang lainnya ya, yang mendukung dan menunjang ya jalannya Bartolomeus ini dengan keterbatasan dan keberadaannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti juga pas ibadah selesai firman Tuhan juga ada persembahan khusus untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah, khususnya banjir bandang di NTT yang Adonara atau Alor atau NTB. Juga semalam itu ada kejadian di Malang, Trenggalek, Jawa Timur, gempa bumi, ini juga memakan korban, ada korban juga di sana. Ya kita dukung dalam doa, juga dana melalui persembahan nanti sebentar. Seharusnya memang tidak ada persembahan, tapi ini hanya ada persembahan khusus untuk empati kita, Bartolomeus sebagaimana dalam keberadaannya bisa ikut partisipasi. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Amin. Dari Bapak ada? Bapak ntar. Puji nama Tuhan. Saya mendengarkan kata sambutan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak.
setia di dalam Tuhan. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah yang besar dalam hidup kami daripada Tuhan. Biar saat ini Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan berita bagi setiap jalan kami. Dan kami percaya biar nama Tuhan dipermuliakan, beri hati seorang murid, hati seorang hamba. Saat kami mau mendengar firman-Mu, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari yang indah ini. Hanya dalam satu nama-nama yang berkuasa, nama yang ajaib, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Terlihat sukacita semua. Saya percaya setiap kita mengalami yang dinamanya Hari Raya Paskah. Kita tahu di mana Yesus mati dan bangkit. Orang yang mengalami kebangkitan Yesus adalah orang yang diberikan kemenangan. Pertanyaannya, Bapak itu sudah berkemenangan atau belum? Sudah berkemenangan. Apakah berkemenangan hari ini karena tahu hari ini pulang bawa sembako dan amplop? Yang saya maksud di sini adalah berkemenangan di dalam Tuhan adalah hidup yang benar-benar penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau cuma setiap hari Minggu Bapak Ibu sukacita datang karena dapat duit dan sembako, itu bukan orang yang berkemenangan, tapi itu orang yang berkebutuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan, saya percaya hidupnya berkemenangan. Ya, yuk kita buka kitab kita. Ya, maksudnya yang ngelihat, soalnya saya lihat banyak yang ngelihat. Yang tunanetra cukup mendengar saja. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Di sini Rasul Paulus bercerita ada 3 kebangkitan. Ya, yang pertama di situ ada kebangkitan Kristus, yang kedua kebangkitan kita, yang ketiga kebangkitan tubuh. Tapi di sini saya mau ambil ayat yang 57 sampai 58. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu simak dengan rapi ya, dan dengar dengan seksama. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Di sini Rasul Paulus jelas dikatakan ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan kenapa? Karena kebangkitan Yesus. Amin. Kalau Yesus sudah mati, dia tidak bangkit, kita jangan sembah Yesus. Kenapa? Dia bukan Tuhan. Karena tidak bangkit. Kenapa kita bisa sembah Yesus? Karena kenapa? Dia mati dan dia bisa bangkit. Oleh sebab itu kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di sini ada 3 hal yang kita harus belajar. Apa sih ciri-ciri orang yang sudah berkemenangan di dalam kebangkitan Yesus? Hal yang pertama adalah mengucap syukur. Ayat 50, tetapi syukur kepada Allah. Kata kuncinya syukur. Orang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus, dia mudah mengucap syukur. Ada duit, nggak ada duit, tetap mengucap syukur. Bapak Ibu, hidup mengucap syukur itu sulit, Bapak Ibu. Terkadang kita di rumah ada tahu maunya telur. Ya, saya sekali itu mengalami satu hal, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang menjerit dalam hidup saya. Ya, Tuhan, kenapa setiap hari telur? Tapi kalau saya makan di warteg, saya pasti pakai telur, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bingung. Kalau saya di rumah malas makan telur, tapi kalau nyampe di warteg makannya telur. Kenapa? Karena paling murah. Kalau di Green Lake, Bapak Ibu nasi Padang, ya. Kalau cuman Bapak Ibu makan pakai telur itu Rp8.000. Murah nggak? Murah banget Bapak Ibu. Kalau mau yang paket 10.000 pakai ayam bakar tapi kecil-kecil Bapak Ibu. Kalau paket 8.000 ada pakai telur, ya.
apapun yang ada di rumah, yang dimasak tetap mengucap syukur. Masih untung ada yang masak. Coba kalau nggak ada yang masak mau bagaimana? Ya. Mau datang beribadah harus punya ucapan syukur dulu Bapak Ibu. Sulit ke Green Lake, sulit. Ya, apalagi yang dari Bekasi sana. Waduh, mau naik kereta susah, naik busway juga susah, turunnya di mana. Tapi puji Tuhan, gereja kita gereja yang diberkati, sehingga kita ada mobil jemputan. Amin. Ya, kenapa? Karena ada ucapan syukur. Kalau setiap hari pagi-pagi sudah mikirin harga cabai Bapak Ibu, susah hidup. Tapi pagi-pagi yuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat napas yang Tuhan beri. Tuhan terima kasih buat apa yang Tuhan sudah beri. Anak saya sehat, orang tua saya sehat, cucu mantu saya sehat. Jangan mikirin dulu, anak saya itu punya utang sama saya. Jangan mikirin utang dulu. Susah Bapak Ibu. Pagi-pagi harus ada ucapan syukur. Saya nggak bilang di sini kita harus doa pagi, tidak. Tapi mengucap syukur dalam hati. Tuhan terima kasih buat hari ini. Apa kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika? 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, berarti kita bukan orang yang berkemenangan. Hari ini pulang bawa sembako, bawa duit, harus mengucap syukur. Jangan lihat isinya, tapi lihat kepedulian Yayasan Bartolomeusnya. Iya. Ya lihat, dan juga jangan lupa kata Bapak tuh, lihat isinya, buang amplopnya, jangan disimpan amplopnya sudah robek. Ya, jadi betul-betul hari ini saya mau bilang ke Bapak Ibu, tahun 2021 ini jangan hidup menggerutu. Kenapa? Karena makin hari makin susah. Kenapa saya bilang makin hari makin susah? Kemarin Bapak saya cerita sama saya, Jus, sekarang tunanetra jualan kerupuk juga ditawar. Kalau saya tanya Bapak saya kira cuma saya sendiri yang ngalami jualan kerupuk ditawar Bapak Ibu. Ternyata Bapak saya jualan juga sekarang ditawar. Bayangin, makin hari makin susah apa enggak? Jadi mengucap syukur kalau hari ini masih bisa makan, amin. Masih mengucap syukur, masih bisa ngopi, amin. Bapak Ibu masih mengucap syukur, masih bisa ngopi. Saya nggak bisa ngopi Bapak Ibu, masih ada selang dalam perut saya. Ya, tapi tetap mengucap syukur. Yang pertama mengucap syukur. Jadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama mengucap syukur. Hal yang kedua, ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, yang kedua berdiri teguh. Amen. Hari ini selain mengucap syukur, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, kalau memang di gereja kita ibadah online, ibadahlah online dengan baik dan benar. Kenapa hari-hari ini saya kurang setuju dengan ibadah online? Bukan karena saya takut nggak takut corona, Bapak Ibu, bukan. Kadang-kadang maaf, ibadah online bukan pakai baju yang benar, tapi kadang-kadang pakai kaos kutang. Betul apa betul? Nggak sedikit Bapak Ibu sambil tiduran dia sambil baca online, ibadah online. Ya, tapi pakainya kaos kutang. Bayangin, Tuhan dihormati atau tidak? Ya. Hari ini saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, yuk kita mau berdiri teguh iman kita dalam Tuhan. Ya, kita berdiri, kita hidup orang berkemenangan, bersyukur sama Tuhan. Saat kita ibadah, kita betul-betul mau memberi diri kita kepada Tuhan. Ya. Jangan cuma setengah-setengah. 2 minggu lalu saya khotbah di sini Bapak Ibu, saya bilang jangan jadi Kristen tuh Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Minggunya tobat datang ke gereja, Seninnya kumat masih mabuk-mabukan. Haleluya. Ya. Minggunya tobat, datang sama istri ke rumah, Seninnya berantem lagi sama istrinya. Haleluya. Bukan nggak boleh berantem, boleh. Ya, Bapak Ibu, dalam rumah tangga itu memang betul-betul, waduh, berliku-liku kehidupan ini. Ada suka, ada duka. 2 tahun menikah Bapak Ibu bukan berarti saya tidak pernah berantem sebagai keluarga hamba Tuhan. Sering Bapak Ibu. Waduh, ribut saya, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Berantemnya hamba Tuhan. Tahu nggak? Ya, malam berantem, pagi-paginya udah baikan lagi. Kadang apa kata firman Tuhan? Kalau berantem jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Enggak boleh lama-lama, yo ampuni. Jangan cuma nyanyi di gereja. Ampuni,
jika kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tapi besoknya getok istri lagi. Haleluya. Yuk, hari ini kita mau belajar mengampuni. Marah boleh marah, ya, tapi ingat kata Tuhan apa? 7 kali 7 kali harus mengampuni. Jangan ada kepahitan sama saudara, jangan ada kepahitan sama suami, jangan ada kepahitan sama mertua, jangan ada juga kepahitan sama istri. Ya, menantu-menantu yang sudah berkeluarga, yuk, jangan ada yang kepahitan sama mertua. Anggap mertua sebagai orang tua sendiri. Anak-anak engkau yang hidup, yuk belajar patut sama orang tua. Ya, Bapak Ibu belajar patuh sama orang tua, saya juga masih belajar. Ya, kadang-kadang ada kesel sama orang tua, tapi saya bilang tetap dia orang tua saya. Ya, saya belajar patuh sama bapak saya dari hal yang kecil. Karena saya seorang hamba Tuhan, jadi kalau saya pergi sama bapak saya, contoh ke kayak Kalimantan, tidak ada satu helai baju pun saya bawa pulang kotor, Bapak Ibu. Kenapa? Saya mau belajar patuh sama bapak saya. Masa dari kecil dia dulu suapin saya, kata bapak saya pisang aja dilepehin, bayangin. Ya, saya makan, masa iya saya cuci baju bapak saya sendiri, saya nggak mau. Di Kalimantan saya bilang sama bapak saya dan mama saya, satu helai pun baju tidak boleh ada yang kotor nyampe di Jakarta. Kalau nggak percaya saya laki-laki, tanya bapak saya. Di Kalimantan apakah pernah ada bawa baju kotor ke Jakarta? Tidak ada. Kenapa? Saya mau belajar patuh sama orang tua. Bapak saya malam-malam, Yus, kenapa Pak? Bapak mau kencing jam 3. Saya mau belajar patuh sama orang tua. Sebagai anak muda dan orang tua berbeda. Kalau anak muda bangun jam 3 rasanya pengen tidur lagi, bangun jam 9, betul Bapak Ibu? Orang tua jam 3 bangun, susah lagi tidur. Bagaimana cara patuh sama orang tua? Bapak saya bangun anterin dia kencing. Ya, tapi bapak saya masuk kamar, bapak saya nggak tidur, saya tetap tidur, Bapak. Ya, yang penting apa? Saya patuh sama orang tua, saya anterin bapak saya kencing. Karena kenapa di Kalimantan rumahnya masih ada yang kayu, jadi kadang-kadang harus turun ke bawah sulit. Dan saya mau belajar patuh sama orang tua. Kenapa? Karena saya takut akan Tuhan. Saya mau berdiri teguh. Salah satunya contoh, saya harus patuh sama orang tua. Amin. Hari ini Bapak Ibu, yuk kita mau mengucap syukur, kita mau berdiri teguh. Dan yang terakhir, saya nggak mau lama-lama khotbah Bapak Ibu karena bayarannya sama. Ya, cuman bercanda. Ya. Jangan gue ayat 58b, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Selain kita berdiri teguh, yuk kita tetap melayani Tuhan. Orang yang sudah berkemenangan di dalam Tuhan, dia mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di sekitar mimbar saja. Jujur, saya bangga dengan istri saya sendiri, Bapak Ibu. Bangganya apa? Dia tidak dilihat orang bersih-bersih rumah sebesar ini Green Lake. Tapi dia cuma selalu ngomong, kalau lihat bicara duit, aduh kecil. Ya Bapak Ibu, dia cuma ngomong, kalau bukan karena pelayanan, saya tidak mau bersih-bersih di Green Lake. Rumah gede begitu, kadang-kadang pulang harus liputi bangku sendiri. Tapi saya belajar sama dia, oh gitu ya. Ya, jadi karena melayani Tuhan itu nomor 1. Ya, sehingga dia mau bersih-bersih. Ya, saya bersyukur kalau punya keluarga semua seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Ya, kakak, adik semua hamba Tuhan. Bapak hamba Tuhan, mama hamba Tuhan. Lihat mama saya, kakinya biar encok-encok, tapi biarpun orang minta makan, Bu Made minta nasi goreng, dia harus bangkit berdiri. Ya. Saya bangga, kenapa? Mau melayani Tuhan. Apa yang sudah dititipin Tuhan, itulah yang dipelihara. Apa kata Tuhan Yesus, satu domba dicari 99 domba, biarin berkeliaran. Kenapa? Karena satu domba itu berharga di mata Tuhan. Kalau saya ngomelin mama saya, Mak, jangan mau masak-masak begitu, Mak. Saya ngeliat mama kasihan. Ya, berdiri aja susah apalagi jalan. Tapi kata mama saya, dia mau melayani Tuhan.
ya sudahlah. Ya, karena apa? Karena mau melayani Tuhan. Ada jadi 3 hal di sini yang kita belajar Bapak Ibu. Di hari dimana kita sebagai orang yang mau berkemenangan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita tetap bersyukur. Yang kedua, giat dalam berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita tetap melayani Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal ini, kita pasti hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah kita pulang dari sini, kita membawa sukacita yang luar biasa buat keluarga kita. Amin. Kita mau memberikan persembahan kita. Sebelum memberi persembahan, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah berkumpul, kami sudah juga Tuhan beribadah. Tuhan, singkat Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus taruh harapan bagi kami Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan buat hambanya Tuhan, Pendeta Yohanes Manto Tuhan, Kau terus berkati, tambah-tambahkan hikmat bagi dia Tuhan Yesus. Tuhan juga terus beri otoritas bagi dia, rotak-rotakan Tuhan, dan biarlah kepemimpinan itu terus ada dalam hidupnya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarganya, keluarga kecilnya Tuhan, biar Kau terus berkati Tuhan, berkat terus melimpah Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami ingin memberi Tuhan yang terbaik untuk Tuhan, Pulau NTT Tuhan, yang kena musibah Tuhan, biarlah ini bisa bermanfaat bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan kita, sebagaimana tadi Pak Aris katakan bahwa persembahan kita ini untuk kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT. Ya. Kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Persembahan dijalankan ya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama. Haleluya. Katakan sorak.
Ya, haleluya, luar biasa ya. Hari ini Bapak Gabriel melihat keluarga kami melayani. Ya, jadi saya dulu pada waktu tahun 90 saya dorong-dorong Pak Gabriel, cepat nikah. Cepetan nikah, nanti nyesel loh. Sudah tua baru punya anak kan gitu. Nah, umur saya 50 lebih sekarang, anak saya udah gede-gede, tinggi-tinggi. Kadang-kadang saya bayang-bayang kan gitu loh, dialah yang akan menggantikan saya gitu kan gitu ya. Nah, inilah mereka Pak Gabriel mengucap syukur ya, yang melayani dia dari istrinya anak saya. Kesaksiannya luar biasa, agak berbeda dengan saya. Malam dia berantem, pagi dia baikan. Kalau saya sama istri saya pagi saya berantem, sore semakin baik. Karena saya tahu kalau malam harinya ngebat harus manggil dia untuk ngobatin kan gitu saudara. Ya, saudara tahu. Jadi semakin sore saya semakin baik. Kalau maghrib istri saya belum baik sama saya, nanti malamnya dia menghadap tembok tidurnya saudara. Jadi dia bersama dengan tembok, jadi dia ke tembok gitu, nggak ke saya. Gimana tuh saudara? Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini momen yang cukup luar biasa, di mana anaknya Pak Aris 2 orang hadir, anaknya Pak Periadi hadir ada? 1 doang, ada yang hadir ya? Ya, hadir semua Pak. Hah? Hadir semua. Hadir semua, puji nama Tuhan ya. Senang si Gaby, ada siapa tadi? Ada anaknya kita. Ya, luar biasa Leo ya semua ya. Nah, melihat kakak-kakaknya melayani bersama-sama, ayo tunanetra bergabung. Jadi Yayasan Tunanetra Bartolomeus ini mempunyai cita-cita bersama tunanetra, toleransi, dan bermusyawarah, dulu judulnya singkatannya. Jadi kita mengajak semua masyarakat dalam lingkup yang dekat itu adalah keluarga kami tunanetra yang jumlahnya kurang lebih seluruh Indonesia itu ada 30 juta. Kok banyak sekali Pak Made? Hari ini aja Pak Gabriel bisa lihat keluarga saya banyak yang hadir kayaknya. Ya, jadi ini semuanya memerlukan Tuhan. Amin. Orang-orang Betawi memerlukan Tuhan. Orang-orang Bali memerlukan Tuhan. Amin. Kami di seluruh provinsi, saya sudah masuk ke seluruh provinsi, tunanetra itu anaknya banyak. Karena dia tunanetra, dia tidak bisa mata keranjang, sehingga istrinya jadi sasaran, anaknya jadi banyak. Ya, gitu. Kalau Pak Paul masih cuci mata di mana-mana. Kadang-kadang ibu bisa dilupakan, mudah-mudahan tidak. Ini cuma guyon. Kalau tunanetra nggak bisa cuci mata, pokoknya istrinya selalu jadi sasaran gitu kan. Nah, anaknya ada yang 12. Di Joglo itu tapi orang bukan kita, itu anaknya saya hitung ada 20 saudara. Karena istrinya banyak saudara. tapi ini perlu Tuhan, amin. Ini memerlukan Tuhan. Ini pelayanan kita, memang dia nggak sengaja. Kadang-kadang kita bikin anak kan nggak sengaja saudara. Cuman bercanda aja jadi anak kan. Ya, bercanda sama istri ya. Kalau perlu nggak punya anak dulu, ternyata jadi anak gitu ya. Nah, inilah sebenarnya proyeknya Yayasan Bartolomeus, ingin membuka lapangan kerja supaya anak-anak bisa mengajar ya. Anak saya yang paling gemuk tadi itu, yang paling gemuk, yang paling bonsor itu jadi guru saudaraku. Melayani di anak-anak kebutuhan khusus ya. Karena sekarang COVID juga banyak pelayanan online ya. Nah, kalau anak saya yang ini yang bonsor tadi Ipan ini melayani hanya sekedar nganter-nganter catering. Tapi yang luar biasa itu bosnya semuanya gadis-gadis saudara. Cewek-cewek semua gitu ya. Luar biasa, anak remaja tapi mau usaha ya. Nah, anak-anak saya kerjasama ya. Jadi yang lucunya itu temennya semuanya adalah bapaknya dia tuh semuanya adalah teman-teman penginjilan saya. Tanpa saya duga, tanpa saya mengerti, tanpa saya mengajak, anak-anak ternyata bergabung saudaraku.
jualan pastel, jualan apa. Nah, ini tujuannya, ini memang visi misi, ini memang tujuan kehadiran Yayasan Bartolomius untuk mempersatukan, ya, mempererat ya tali persahabatan, bersinergi, amin ya, di mana-mana berjejaring ya. Kami punya jaringan di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Solo, dan kami sudah sampai ke Papua. Maka hari ini di sini ada orang Papua tuh 2 orang hadir. Coba berdiri yang orang Papua supaya kelihatan. Yang mana tuh ya? Ya, orang Papua. Papua kita. Tadi Alek duluan berdiri makanya saya pilih tangan. Kami semangat sekali ya. Jadi terima kasih semua teman-teman, khususnya semua panitia ya, yayasan, panitia Paskah, Yayasan Tunanetra Bartolomius tahun 2011, tahun 2021, maaf, tahun 2021 berjalan dengan lancar. Amin. Jadi semua yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih. Ada yang membawa roti, ada yang membawa nasi, makanan, semua dibabat habis dan kami semuanya pulang sehat dan gemuk-gemuk semua gitu ya. Saya memang senang, anak saya gemuk-gemuk, senang saya. Kamu ditanya anak siapa, kamu gemuk, berarti benar-benar gitu ya, terjamin gitu saya, tidak pernah kekurangan, amin. Daripada sudah kurus, sakit-sakitan juga kan gitu kan, waduh, bikin susah orang ya. Ya, jadi terima kasih Pak Paul, Pak Aris, Oma Marta, istri saya sendiri yang tadi dibilang lututnya sakit bekerja, termasuk Ipan yang rajin mau nyupir ya, jadi Grimlek, Maruya pesing kedoya Cengkareng, Grimlek Maruya pesing kedoya. Jadi luar biasa. Kayak lancar saya. Ya, jadi terima kasih buat Ipan yang menyupir ya. Juga semua pemain keyboard, Udi Dharma, semua teman-teman yang hadir ya. Juga Lydia, Bu Lydia Nunung dan Pak Periadi, Pak Yosua dan Mary, semuanya hadir. Saya senang ya dengan teman-teman semua, men. Hari ini Pak Aris sudah bisik-bisik di kuping saya tadi. Persembahan yang untuk NTT itu dapat berapa? Nanti Bapak Aris katanya mau genepin. Saya nggak tahu cara genapinnya. Dari 500 jadi 1 juta atau jadi 2 juta, 3 juta ya. Kita akan genapin ya, ngomong ya. Mudah-mudahan gede baru digenapin. Kalau 900 digenapin 100 kan nggak gede. Jadi 1 juta. Ya, yang paling penting hati saudara ya. Yang paling penting hati ya, men. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Sekali lagi, semua teman-teman yang terlibat, yang berkorban, yang memberi kepada kami, Tuhan membalas berlipat kali ganda, dan bahkan setiap jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Amin. Ya, haleluya, selidiki aku ya. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Semua kita doakan bangsa kita menghadapi keterpurukan, bencana alam di mana-mana berada. Kita di sini masih menikmati, saudaraku. Kita tidak memiliki pengalaman, kita tidak alami seperti di NTT, seperti di Bali, seperti beberapa tempat di Sulawesi. Kita mengucap syukur, Pak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu tidak meninggalkan kami. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak dapat kami balas kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu mengerti semua keperluan kami. Dari semua keterbatasan kami, mata kami yang tidak melihat, secara jasmani kami mengalami kelemahan fisik, tetapi secara rohani kami dibangkitkan, kami diperbaharui, kami mengalami kemenangan, kami bersukacita dalam Engkau. Berkati kami semua jemaat Tuhan, beri kami hati untuk dapat berharap kepada Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Kami doa Tuhan untuk teman-teman kami. Jika sebentar teman-teman kami pulang, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Berjalan kaki, naik mobil, kemanapun tujuannya, ke berbagai tempat di daerah di wilayah Jakarta ini, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pastor Gabriel yang melayani kami hari ini Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati Church Online Ministry. Dimanapun Tuhan orang membaca, melihat, mendengar, mereka dijamah hatinya Bapa. Berkati Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati orang-orang Kristen, berkati gereja-gereja Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan, saat ini bencana alam terjadi di Bali, di NTT, di berbagai tempat. Apabila di situ ada anak-anak Tuhan, Tuhan beri mereka pengharapan. Beri mereka hidup, beri mereka, oh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Beri mereka hati lebih mengasihi Tuhan. Saudara-saudara mereka yang ditinggal, berikan juga ketabahan Bapak. Mereka yang masih hidup, berikan ketabahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kebutuhan, makanan, minuman mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan sediakan Bapak. Berkati Tuhan, berkati. Berkati juga Presiden kami, Republik Indonesia. Pakai untuk menjadi pemimpin yang andal Tuhan. Taruh hikmat marifat yang datang dari surga. Semua jajarannya berjalan dituntun oleh Tuhan. Roh takut akan Tuhan Engkau taruh di hati menteri. Bahkan kabinet bekerja, ayo bekerja. Kami berdoa untuk Kapolri, untuk kami TNI Polri, kami doa juga untuk tentara-tentara di perbatasan. Mereka yang menjaga Indonesia ini Tuhan. Belajar untuk mensikapi, mengkritisi segala sesuatu yang terjadi. Berkati juga vaksin Tuhan. Selama kami menggunakan vaksin, orang-orang anak Tuhan dimanapun mereka vaksin, beri kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dokter-dokter, semua yang bekerja, mereka yang ada di garis depan, Tuhan beri kemampuan. Terima kasih Tuhan, beri hikmat, kecerdasan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan semua kehidupan kami seluruhnya kepadamu. Jika sebentar kami pulang, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih saudaraku, arahkan hatimu, angkat tanganmu, aminkan setiap kata berkat. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usahamu. Apapun yang dibuat oleh tanganmu berhasil. Engkau naik bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dengan pertolongan pengantaran Roh Kudus menyertai saudara sampai akhir zaman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, saudara, kita tidak lupa, silakan duduk. Kita juga mendengarkan sedikit bendahara umum kita, Bapak Paul, yang walaupun memang di tahun ini beliau tidak jadi panitia, tetapi juga tetap punya peranan ya, seperti memasang banner ini terakhir, seperti mengundang Pak Gabriel ya. Kita punya peranan. Mari Pak, satu patah dua kata.
bisa disampaikan kepada rekan-rekan. Baik, shalom semua. Terima kasih Pak Made untuk waktunya. Perlu saudara-saudari ketahui, saya dipercayakan di Yayasan Bartolomeus ini sebagai bendahara. Tentunya juga saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Saya mau tetap komit untuk membesarkan atau memperkenalkan Yayasan Bartolomeus ini. Singkat kata, yayasan ini memang sudah resmi secara hukum, sudah ada izin Menkumham. Jadi saya sendiri punya tanggung jawab bagaimana supaya kita bisa lebih dikenal di masyarakat. Yayasan ini berbentuk berbadan hukum. Jadi intinya, puji Tuhan, sekarang ini kita sudah ada rumah singgah sementara yang diberikan oleh seorang ibu donatur. Tapi ingat saudaraku, sifatnya masih sementara. Jadi saya masih punya impian yang lebih besar lagi. Bersama Tuhan tentunya. Saya percaya kelak kita akan mempunyai rumah singgah yang permanen, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Mungkin di dalam pemikiran manusia, kalau kita punya rumah singgah yang luas 1000 itu cukup besar. Tapi jangan kita memakai pola pemikiran kita. Berpikiran luas dengan kuasa Tuhan yang dahsyat tidak terbatas. Saya percaya suatu saat kelak, jika ada donatur yang tergerak hatinya untuk membesarkan, membantu kita, saya kira apa sih yang tidak mustahil di dalam Tuhan? Amin, saudara. Firman-Nya kan berkata, Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi manusia yang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita imani aja, kelak suatu saat saya percaya kita akan mendapatkan seorang donatur, ya kan, yang akan membangun yayasan ini, membesarkan kita hingga kita boleh mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera, khususnya bagi teman-teman tunanetra. Itu impian saya, saudaraku. Mari saudaraku, kita dukung dalam doa agar saya tetap teguh, tetap semangat di dalam mencari donatur tentunya untuk keperluan kita bersama. Saya kira itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Jonathan Pak Kahan, ayo silakan. Om Nathan Pak Kahan. Om Joshua Wiratna. sama Tante Dwi. Wiratna silakan ke depan. 5 orang. Oh iya, 5 orang ya. Saya bagi 5 orang dulu ya. Jadi nanti lanjut. 5 ke depan. Tolong pinggan. Kan mungkin snack sama konsumsi sekalian pegang nggak? Biru Udah kan ada? Oh iya, silakan. birunya sudah dua kantong. Udah ya? Sudah 2 kantong. Ya, siap-siap. Kita berdiri kalau pegang itu. Dulu pegang. Satu orang jadi dua bag ya. Iya, iya. Biru mah kantong kresek. Ya. Ya. Jangan dikantongin dulu ya, angkat amplopnya. Amplopnya jangan dikantongin, pegang dulu. Yang foto itu. Ayo, Bang. 3. Sebentar. Amplopnya diangkat kalau boleh amplopnya diangkat. Dinaikin, nah ya. Ya, silakan pegang, dikasih apa-apa hitungan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Om Periadi. Ya. Silakan Mas. Kalau dia jangan injak foto, jangan injak. Angkat kakinya. Sebentar ya, sebentar. Kenapnya itu kenapnya. Ya, Tunggu dulu.
Dulu lah Pak Madu, Bapak gini dulu. Saya siap. Ya, oke, siap. Udah berapa orang nih dikondisikan ke depan? 5 ya? Ya, silakan. Yes, pingsan. Yang mana dulu? Ya, semuanya. Terus pakai bingkisan. Body bag ada 2 ya. Ya, jelas. Oke, dihitung ya. Ya, hitung. Mana? Pak? 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya Ibu Rosita, udah. 5 dulu. Oh ya 5 dulu lah. Belakangan saya. Oh, iya. Saya belakangan dah. Nanti saya belakangan sama Ivan, sama dia sama. Oh, ntar, Ibu Made ntar, Ibu Made sebentar. Oh, sebentar. Oke, hitung ya. 1, 2, Amplopnya mana Bapak? Bapak pegang amplop loh. Enggak, saya enggak. Aku cuma ikut foto aja. Foto doang. hitung ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya sebut sekarang boleh. Pingkan sekarang, pingkan. Nanti yang moto minta tolong Yohana aja, Yohana. Oh, termasuk dengan itu. Coba udah berapa orang? Oh, 5 orang. Berapa orang nih? Udah 5 orang, udah pegang. Ini baru 4 orang. Hah? Satu lagi siapa? Lydia Yus. Lydia istrinya Iman Yusmanto, udah silakan. Udah. Semua udah doang. Ya. Yang moto siapa? Yohana atau siapa? Hah? Rika. Ya, oke. Berikutnya keluarga tenang lagi ya. Mama, ke situ dulu. Ini, Yun. Ayo Paris kita. Oh ya, dekat sini. Natalia ya. Sama Yun. Yes, Mama dapat dari. Terus berapa orang nih? 5 orang berapa? Oh, sama saya sekalian tinggal 1 soalnya. Oh ya udah. Ya. Ya, apa tiket dah? Apa tiket? Dapet dong, masa keluarga nggak bakal dapet. Oke, soalnya. Ya. Ini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mungkin ada yang belum dipanggil, mungkin kelewat supaya kita panitia nggak diomelin di belakang. Ini kloter terakhir nih 2 orang nih. Namanya Andreas sama Siska nih. Kota